Selamat bertugas maksudnya. Selamat bertugas karena ini Bapak diberikan amanah untuk menjadi Ketua Pokja Kelompok Kerja Reformasi Reformasi Hukum Bidang Agraria dan Sumber Daya Alam ya Pak. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat dari Bumi Karuhun Academy. Sekarang namanya Bumi Karuhun Academy sih Pak. Begitu. Kita hari ini bareng Pak Haryadi lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Tapi di awal saya ucapkan dulu selain terima kasih sudah menerima kami di sini. Selamat bertugas maksudnya. Selamat bertugas karena ini Bapak diberikan amanah untuk menjadi Ketua Pokja Kelompok Kerja Reformasi Hukum Bidang Agraria dan Sumber Daya Alam ya Pak ya. Ya, tapi itu nanti kita bahas sedikit di belakang karena memang masih awal banget tugas, baru pertemuan pertama ya Pak ya. Ya, kita bahas yang lain walaupun nanti pasti ada keterkaitannya ke sana juga. Nah, kalau untuk kali ini sih saya sebenarnya kemarin nih habis baca buku Bapak lagi nih, dan ada satu tulisan Bapak yang menarik buat saya kemarin ini. Salah satu tulisan Bapak yang judulnya ini adalah masa depan kapitalisme lingkungan. Nah, ini kalau di sini dituliskan bahwa ini dimuat juga di Forest Digest 11 Januari 2021 ya Pak ya. Udah hampir udah 2 tahun yang lalu. Nah, ini yang menarik kalau untuk saya Pak. Di sini Bapak akan mengutip juga bahwa Rebecca Henderson berpendapat bahwa kapitalisme itu seharusnya ada perubahan, dalam arti bagaimana perusahaan atau industri itu tidak hanya membahas atau berusaha mengejar profit semata, tetapi juga menghasilkan nilai-nilai. Nah, kalau dalam konteks Indonesia sendiri, menurut Bapak, apakah hal ini bisa dilaksanakan atau hanya utopia saja semata gitu Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dalam konteks kata kuncinya tadi itu dilaksanakan ya. Berarti praktek sesuatu di lapangan, kita bisa mengatakan bahwa ya kalau ukurannya spot-spot perusahaan begitu, ya ada yang mengerjakan itu, ada yang tidak dan seterusnya ya. Ada yang masih ke sana. Nah, penting sekali kalau kemudian aspek ini menjadi bagian penting dari proses pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia ya, karena kita tahu bahwa di negara tropis seperti ini dampak lingkungan itu luar biasa dari waktu ke waktu, dan memang kelemahannya adalah persoalan seperti ini itu tidak terjadi seketika, tetapi lambat laun gitu ya, mempengaruhi kehidupan yang implikasinya ya dengan sifat perusahaan seperti itu, apa istilahnya, awareness atau kepedulian itu menjadi sebuah keharusan, karena tidak selalu harus berdampak saat ini. Mungkin saja kayak seperti menebang pohon misalnya kayak gitu, yang dalam skala yang masif di hutan lindung pula begitu ya, pasti tidak terjadi juga setelah itu kemudian ada bencana walaupun ada hujan besar gitu. Tapi hujan besar itu terjadi beberapa waktu kemudian. Nah, sifat-sifat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak terjadi seketika dampaknya itu perlu kehati-hatian yang tinggi, perlu negara, fungsi pemerintah yang skala kerjanya ini tidak bisa dibatasi oleh waktu kayak bisnis gitu ya. Ya ketika sesuatu sudah terjadi, sudah ada profit, selesai. Ini nggak bisa begitu. Nah, disitulah pentingnya pelaksanaan konservasi ini dalam konteks fungsi hutan gitu ya, itu sekarang sudah dikelola tersendiri dan seterusnya. Tapi kalau tadi itu ininya pemanfaatan, tidak harus juga yang bertanggung jawab itu lembaga-lembaga lingkungan atau konservasi. Bahkan bisnis pun yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan harus mengerjakan yang sama, gitu ya, konservasi seperti itu penting sekali.
sebenarnya hal tersebut masih bisa, bahwa apa namanya, wajah industri atau perusahaan juga mengedepankan nilai seperti itu masih bisa terlaksana atau tidak, Pak? Ya, memang untuk kita sih memang ada keterlanjuran ya, seperti itu ya, keterlanjuran ya. Karena 60 juta hektar hutan produksi itu sudah pernah dialokasikan ke perusahaan besar, gitu ya. Nah, tentu seperti apa namanya, kita lihat di data-data bagaimana sebetulnya proses dari eksploitasi besar-besaran itu ya. Dalam waktu terakhir ini kan ada informasi bahwa sudah lebih dari 35 juta hektar itu ya, yang tidak lagi produksi. Nah, tetapi beriringan dengan itu tentu saja ada semacam learning proses begitu ya. Banyak sekali skema yang membuat masyarakat bisa melakukan itu. Sekarang sedang berjalan gitu ya. Jadi itu menjadi satu konteks yang tentu saja sangat berbeda. Jadi pertanyaannya memang ketika sudah terbukti sekitar 35-40 juta hektar hutan alam tidak lestari, apakah masyarakat bisa melakukan kelestarian? Gitu? Itu kan satu tantangan juga ya. Baik kita bisa jawab dari fakta di lapangan maupun secara konseptual gimana sih mengelola hutan lestari itu ya. Dan pelajaran apa yang ditarik dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak lestari. Nah dari situ kalau kita runut lebih jauh, problematikanya memang bukan hanya persoalan hutan dan bagaimana mengelolanya ya, tapi juga kenapa regulasi-regulasi yang jelas-jelas bisa dibuktikan sebetulnya itu bermanfaat untuk kelestarian tapi tidak dilakukan. Nah itu sudah bergeser problematikanya, bukan soal teknis kehutanannya, tapi persoalan tata kelola, persoalan governance, persoalan korupsi, persoalan macam yang indeks korupsi kita rendah sekali, ya hanya 34 sekarang ini, bandingkan dengan negara-negara Eropa yang 80, 90 dan seterusnya kayak gitu. Nah, kita bisa membayangkan apa sih maknanya itu kira-kira gitu ya. Maknanya itu saya punya pengalaman dalam konteks ini, ada gap antara apa yang disebut, apa yang dikatakan, ditampilkan dengan fakta. Jadi ketika orang mengatakan sustainability, apanya yang dikatakan, oh program sedang bicara program sustainability. Fakta di lapangannya seperti apa? Nah itu harus kita tunjukkan. Karena semakin rendah tata kelola tadi, itu semakin tinggi gap antara pernyataan dengan kenyataan. Gitu. Nah itu yang sebetulnya kita harus perbaiki dari waktu ke waktu. Jadi kembali lagi, walaupun persoalan yang kita bicarakan itu kehutanan ya, tapi ujung-ujungnya di situ soal pemerintahan, problemnya pokok itu gitu, bukan persoalan fisik dari hutan itu. Gitu. Artinya ada aspek good governance dan juga aturan-aturan yang ada di dalam situ juga. Ya betul, dan good governance itu bukan hanya teks peraturan itu, tapi juga praktek, termasuk praktek ini kapasitas melakukan itu. Gitu ya. Nah, itu menjadi penting. Jadi ketika kemudian kita membicarakan kawasan hutan kita 120 juta, perhutani yang di Jawa, pengelolaan hutan jati di Jawa itu 2,4 juta. Itu sama-sama hampir sama, berkurang separuhnya. Nah, berkurang separuhnya ini bukan berarti terkait dengan kesalahan teknisnya, tetapi hal yang bersifat teknis itu tadi tidak dijalankan. Jadi musababnya gitu sudah berada di luar domain kehutanan dalam artian sempit gitu. Atau dengan kata lain dibalik, kehutanan juga harus memikirkan persoalan tata kelola, bukan hanya membicarakan soal teknik-teknik kehutanan seperti yang lalu-lalu gitu. Jadi tidak hanya kehutanan yang dipikirkan, tapi juga ya secara luas harus juga berusaha dipikirkan juga oleh kehutanan. Betul. Nah, kalau keterkaitannya dengan tadi di awal sempat kita sebutkan, Bapak kan sekarang memimpin Pokja untuk reformasi hukum itu ya Pak ya. Nah ini kan sebenarnya di dalam tim reformasi hukum ini tidak hanya Pokja yang Bapak pimpin terkait dengan agraria dan sumber daya alam ya. Nah berarti sejauh ini yang kan ada Pokja-Pokja yang lain. Apakah sebenarnya terkait dengan katakanlah isu kehutanan dan sumber daya alam ini, apakah empat Pokja ini sudah, menurut Bapak apakah sudah cukup atau tidak Pak? Kalau dalam hal
keterkaitan dengan lingkungan hidup atau kehutanan ini, Pak? Ya, kalau dilihat dari substansinya, tentu ada aspek lain ya. Soal misalnya kapasitas pemerintahan nggak ada di Pokja itu. Tapi di Pokja itu memilih satu tema yang sangat relevan dengan situasi sekarang. Misalnya di situ ada Pokja yang berkaitan dengan korupsi, gitu ya. Ada Pokja yang kaitannya dengan peradilan, gitu ya. Itu kan udah jelas. Jadi ada unsur-unsur yang sangat berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam arti luas. Nah, saya sendiri memoderatori, boleh dibilang begitu ya, itu untuk yang terkait dengan agraria dan sumber daya alam. Jadi kehutanan masuk di situ, termasuk juga di situ ada pertanian tentu saja ya, ada peternakan, jadi aspek domain Kementerian Pertanian masuk ke sana. Nah, ketika baru awal pembicaraan ini ya, tapi semua orang sepakat bahwa ini bukan regulasi teknis. Ini masuk ke tata kelola yang tadi disebut good governance itu. Karena kuncinya ada di sana, dan tentu saja juga ada soal-soal yang terkait dengan kapasitas negara mengelola ini yang diwujudkan oleh ke dalam kapasitas pemerintah, gitu ya. Nah, pengertian kapasitas itu juga bukan jumlah orang, gitu ya, bukan hanya itu, tapi juga termasuk aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, gitu ya, keberadaan informasi, pengambilan keputusan, itu penting dalam hal ini. Nah, keberadaan tim ini kan tentu suatu hal yang sebenarnya baik ya, Pak ya. Tetapi kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, apakah hal ini akan memberikan dampak yang benar-benar positif, dalam arti akan diimplementasikan juga ke depannya, atau kira-kira bagaimana, Pak? Iya, betul. Jadi saya sendiri melihat paling tidak di antara yang pemegang kebijakan ini ya, karena kalau kita lihat sumber daya alamnya, dan ini adalah Menko Polhukam, gitu ya, politik banget. Ya, itu kan tidak, misalnya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak berada di bawah Polhukam, gitu ya. Itu di bawah koordinasi yang lain. Nah, tetapi kalau kita lihat urgensinya di sana, langsung berhadapan dengan masyarakat ya, maka topik-topik kayak pertanahan, kehutanan itu nyata, gitu ya. Nah, oleh karena itu yang kemudian disepakati kemarin adalah karena begini, timnya itu praktis semua orang di luar pemerintahan. Jadi diharapkan oleh Pak Mahfud MD itu independen aja, merumuskan berdasarkan keahlian masing-masing, gitu ya. Nah, ketika itu sudah dirumuskan, baru Menko Polhukam akan mengambil porsinya, dan yang lain kita juga sounding ke kementerian lain. Dan karena ini di akhir masa pemerintahan sekarang, gitu ya, itu juga ada agenda transformasi. Pertanyaannya, pemerintahan berikutnya mau menerima nggak usul ini, gitu ya. Tetapi yang kita pastikan di situ, kalau tidak itu diambil, problem yang nyata-nyata di lapangan, itu solusinya yang kita pikirkan seperti ini. Terserah nanti formulasinya masuk kemana. Nah, tetapi sehubungan dengan itu juga kita tahu bahwa ada perumus RPJMN, rencana jangka panjang pemerintahan, dan itu biasanya udah draft final, gitu ya, menuju ke sana ya, walaupun nanti persetujuan oleh presiden baru itu sudah dirancang dan diharapkan masuk ke situ, gitu. Nah, memang nanti ujungnya sangat tergantung pada politik pemerintahan berikutnya. Ya, sampai seberapa jauh melihat problematika kaitannya dengan 4 grup itu. Itu seperti itu. Berarti keterkaitannya ini kan, kalau tadi Bapak juga sempat sebutkan bahwa ini baru dibentuk ketika di ujung masa pemerintahan yang sekarang. Boleh dibilang apakah ini terlambat menurut Bapak? Ada terlambat atau tidak, Pak? Iya, kalau dilihat dari waktu problematika muncul, hal seperti ini harusnya sih sudah lama yang lalu, gitu ya. Ada paling tidak duet antara apa yang menjadi kapasitas pemerintah dengan dunia akademis, LSM segala macam di luar itu, gitu ya. Nah, ke sana. Tetapi ya itu yang tadinya juga dikeluhkan oleh anggota tim yang dibentuk ini, gitu ya.
tahun politik ini bikin begini apa sih manfaatnya kira-kira gitu. Artinya kan sebenarnya ada dua aspek. Satu, mungkin merasa terlambat bahwa ini ada di ujung pemerintahan, belum lagi ada tantangan berikutnya mau ada pergantian presiden. Betul. Jadi itu juga mungkin kemarin sejam lebih sendiri itu membicarakan itu, dan karena pokjanya itu sudah dibentuk 2 minggu sebelum pertemuan pertama, kita juga membicarakan dengan tim. Tapi paling tidak hal-hal pokok dari problematika 4 hal yang dibahas tadi itu kita bisa bicarakan bersama. Memang saya sendiri kemarin juga menanyakan, nggak mungkin dalam waktu singkat kemudian kita hanya memilih hal tertentu yang secara yang visible gitu ya untuk dilakukan dalam waktu 1 tahun, tapi kita melupakan masalah fundamental. Justru masa-masa fundamental yang berjangka panjang itu juga menjadi catatan penting ya. Nah, nanti mekanismenya tergantung Menko Polhukam itu bagaimana sebetulnya meletakkan itu dalam pemerintahan berikutnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai pribadi yang memang sudah berkecimpung di dunia ini, kira-kira ada pandangan tersendiri untuk mengatasi keterlambatan dan juga atau mungkin saran yang nanti akan dimasukkan di dalam hasil Pokja ini supaya setidaknya ini benar-benar diimplementasikan gitu di pemerintahan berikutnya, Pak. Kalau secara pribadi bagaimana, Pak? Ya, ini ada satu hal begini. Ketika saya telusuri sebenarnya sebab-sebab kenapa arah regulasinya dan seterusnya itu sudah banyak disarankan dan fakta lapangan sudah terungkap tapi nggak berubah. Itu sebetulnya yang jarang dibicarakan adalah persoalan kerja birokrasi. Jadi birokrasi itu sering tidak melihat kenyataan, tetapi secara administratif dia merumuskan sebuah tema tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Di situ titiknya. Lalu kemudian yang dimaksud berhasil adalah bisa menghabiskan anggaran gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan tentu saja sesuai dengan administrasinya. Tapi bagaimana hubungan antara anggaran itu dengan kenyataan? Nah, itu bisa tergantung pada topiknya tentu saja ya. Kalau bangunan gitu ya itu mudah dilihat bagaimana kualitasnya. Tapi kalau pelaksanaan kebijakan kan abstrak sekali. Nah, itu yang tidak ditangani secara serius menurut saya, karena orientasi hal-hal seperti itu masih bersifat administrasi itu. Orang hanya mengandalkan peraturannya sudah ada, mestinya mengikuti itu, ya nggak bisa mestinya gitu. Wong buktinya juga 40 juta hektar hutan nggak lestari gitu. Nah, seperti itu yang mesti harus dibicarakan juga. Dalam konteks hutan lestari dan juga distribusi hasil dari hutan itu sendiri atau distribusi dari sumber daya alam sendiri, itu kan tadi kita sempat membahas bahwa ada ketimpangan ya. Dalam konteks peraturan hukum yang ada sekarang, apakah perbaikan-perbaikannya langkahnya masih cukup? Ini konteks hukum, Pak. Apakah masih cukup panjang atau cukup banyak yang harus dilakukan atau bagaimana, Pak, kira-kira? Kalau untuk kawasan hutan forestry saya lihat substansi hukumnya itu sudah sepadan dengan kapasitas pelaksanaan. Jadi kalau toh diberikan peluang lebih besar gitu ya, persoalannya kan bagaimana menghandle itu. Itu contohnya sebetulnya hutan Jawa ini ya. Ketika kemudian arealnya perhutani itu seolah dibagi 2 katakanlah begitu ya. Maka pertanyaan berikutnya adalah kapasitas pemerintahan untuk mengelola kawasan hutan di luar perhutani. Gitu. Nah, itu yang menjadi fokus, menjadi hal penting. Kita kebayang misalnya di luar Jawa kalau juga ada yang serupa, persoalannya bukan soal alokasinya, tapi juga keberadaan pemerintah yang bisa bertanggung jawab itu sampai di tingkat tapak istilahnya itu juga penting untuk memastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Kalau secara aturan hukum, menurut Bapak apakah ada prioritas bidang-bidang atau aspek-aspek yang perlu diprioritaskan, Pak, untuk menuju hal tersebut, Pak? Ya, tentu saja. Jadi ada kan ibarat membangun sesuatu ya, kayak rumah gitu, pondasi dulu, baru dinding dan seterusnya. Nah, ini juga begitu. Jadi seperti tadi saya katakan di awal, ada sesuatu hal yang beriringan dengan proses ini, misalnya cara mengukur kinerja. Kalau cara mengukur kinerja itu bobot administrasinya masih tinggi,
Ya. serapan anggarannya oke. Itu belum tentu sebenarnya apa yang terjadi di lapangan itu seperti itu gitu kira-kira. Jadi orientasinya harus diubah, istilahnya itu outcome based policy. Orientasi orang kerja itu disebut berhasil bukan laporannya, tapi lihat kenyataan di lapangan gitu ya. Nah, itu konteks seperti itu. Lalu kita tahu bahwa kebutuhan masyarakat ini kan nggak bisa ditangani satu sektor. Ketika kita melihat masyarakat, ya mulai dari pendidikan anak, kesejahteraan yang lain, ada infrastruktur, ada macam-macam di situ. Nah, sementara kita tahu bahwa perizinan yang terkait dengan sumber daya alam, sumber daya hutan itu hanya satu aspek. Nah, kemudian bagaimana integrasi pelayanan masyarakat sehubungan dengan itu semua itu kan satu hal juga yang penting yang seringkali ketika membahasnya sektor seperti ini gitu ya, itu nggak lengkap. Gitu. Ketika kita bertujuan untuk memastikan misalnya kesejahteraan masyarakat itu kan luas banget. Ada pendidikannya, ada bidang politiknya, ada ininya segala macam yang di luar konteks yang kita bicarakan. Nah, terkait dengan penugasan Bapak di Pokja ini, time frame-nya itu sampai kapan sih, Pak? Kalau itu, kalau formal di SK-nya maksud saya, itu dua tahap. Satu adalah sampai Desember, bukan. September ini itu Pokjanya merumuskan sesuatu yang berdasarkan skop. Lalu tentu kemudian dipilih oleh pemerintah mana yang visible. Tapi saya usul di rapat pertama kemarin bahwa tidak selalu yang tidak visible pemerintah itu dibuang, karena bisa jadi pandangan kita yang fundamental yang mungkin nggak visible, pemerintahan ini tinggal setahun gitu ya, nanti diganti perintah baru, tapi itu urgensinya tinggi gitu. Nah, itu jangan dibuang gitu. Nah, lebih baik kemudian dikerjakan, tapi kita tahu juga ada catatan ke pemerintahan berikutnya bagaimana persoalan ini gitu ya. Nah, itu yang sedang dibicarakan, dan tim ini sebenarnya dalam beberapa bulan ke depan itu baru sampai kepada rumusan dari apa yang dikerjakan gitu ya. Dan saya pikir memang ya begitulah cara kerja pemerintah, dan bagusnya juga independensinya tinggi. Jadi kemarin Pak Mahfud MD juga mengatakan seluruhnya ini dari luar pemerintah. Di dalam pemerintahan itu hanya sifatnya administratif, ya pelayanan apa sekretariat kayak gitu. Diharapkan sebetulnya dengan seperti itu tidak terjepit pada soal lingkup tugas pokok fungsi gitu ya. Kita betul-betul substansial di lapangan lalu disatukan gitu. Nah, sebetulnya konstruksi dari timnya sudah bagus kalau saya lihat, dengan apa namanya expertise teman-teman ya yang di luar itu bisa seutuhnya masuk ke sana. Nah, itu tadi sampai September. Lalu setelahnya bagaimana? Setelahnya itu kemudian memastikan tadi bagaimana juga pemerintah ini kan apalagi dalam waktu singkat ya, dilihat tahun ini kerja apa KLHK, tahun ini kerja apa Menteri Pertanian, disisipkan begitu kan istilahnya. Sebab kalau tidak berdasarkan RPJMN, rencana jangka panjang itu ya nggak bisa. Jadi persoalannya bukan urgensi dalam artian teknis, tapi dalam administrasinya, gitu. Mungkin itu belum dijadwalkan segala macam. Nah, sehingga dalam 1 tahun ini memang betul-betul matching dengan apa yang sedang dikerjakan oleh masing-masing itu. Tapi saya mengatakan nggak cukup sebaliknya dari sisi substansi kan gitu. Kalau hanya berdasarkan itu mungkin nggak ada perubahan, karena itu sudah biasa dikerjakan selama ini, padahal perubahan ini beyond itu, melampaui dari apa-apa yang dibicarakan itu. Nah, kalau menurut Bapak dari time frame tadi ya, September harus sudah menghasilkan masukan lah seperti itu. Itu cukup nggak Pak untuk melakukan itu dalam hal masukannya benar-benar berkualitas? Apakah waktunya cukup atau tidak, Pak? Kalau itu sih cukup ya, cukup, karena kita bahkan bosen ngomong seperti itu. Jadi orang-orang yang ditunjuk dalam tim-tim itu sudah Bapak Gubernur kira-kira gitu ya. Justru ini kesempatan untuk pasti nanti urusannya justru di pemerintah, apa yang dipilih gitu ya, seberapa jauh urgensi itu bisa diadopsi gitu ya, karena soal administrasi pemerintahan itu juga memang fakta sih ya, karena sudah diatur dalam rencana jangka panjang segala macam, kan nggak bisa dilarang juga ya. Nah, kalau tadi Bapak bilang bahwa dari sisi waktu cukup, dari sisi orang-orang yang terlibat di dalam
sudah sangat baik. Nah, kira-kira apakah masih ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kualitas outputnya ini menjadi baik, sangat baik gitu loh Pak? Ya, itu yang menjadi tantangan. Ya, karena kemudian soal implementasi itu sangat tergantung pada kepentingan kementerian lembaga yang terlibat itu begini. Persoalannya kan gini, pertanyaan akademisnya kira-kira gitu ya. Segala sesuatu yang kita sampaikan ke sana tentu kebutuhan bukan hanya berdasarkan undang-undang, tapi juga fakta lapangan gitu. Artinya bisa dicek bersama bila perlu gitu. Jadi pertanyaannya misalnya terjadi kenapa sektor tertentu tidak mengambil itu sebagai sebuah program, itu kan pasti harus terbuka. Jadi proses ini memang kalau kami sendiri yang perlu gitu, bukan berdasarkan pertimbangan politik. Nah mungkin saja masuk ke kementerian lembaga itu ada aspek pertimbangan politik, nah itu lain lagi persoalan. Kalau terkait dengan kita mau melakukan masukan ya, dan tadi Bapak bilang bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya boleh dibilang sudah merupakan tidak bagian dari pemerintah sendiri, hanya di level birokratisnya atau administratifnya itu tadi. Tapi kan ketika kita mau melakukan masukan akan lebih baik ketika memang ada pemangku kepentingan yang lain yang dilibatkan. Nah sejauh ini bagaimana rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan yang lain? Apakah sudah masuk, dan mungkin dari tahap kalau kita mundur sedikit mengidentifikasi siapa aja yang kira-kira diajak untuk terlibat, didengarkan lah kira-kira, itu bagaimana Pak? Ya, ada dua kelompok sasaran itu ya. Yang pertama tentu ujungnya itu nanti kan pemerintah, kementerian. Jadi sejak awal kementerian perlu tahu apa yang dikerjakan ini dan konsultasi ke sana gitu ya. Itu harus. Nah yang kedua tentu saja juga akademisi, LSM segala macam yang bidangnya itu sesuai dengan apa yang dibicarakan ya. Pasti teman-teman baik akademisi maupun LSM ini juga mempunyai apakah itu hasil studi, tinjauan lapangan, bahan advokasi atau segala macam yang sejalan dengan perubahan-perubahan yang kita pikirkan gitu. Nah dari situ tentu butuh proses gitu ya. Makanya sebetulnya taruhan juga gitu ya. Kalau ini prosesnya tidak baik maka hanya akan ada di tim itu saja, padahal kita tahu bahwa masyarakat dalam hal ini akademisi, LSM segala macam sudah juga memikirkan, dan bisa jadi sebetulnya sudah ada proses-proses juga di kementerian lembaga gitu. Nah sehingga kita nanti bisa balik ketika misalnya kementerian lembaga misalnya terdapat kesulitan katakanlah gitu ya untuk merubah sesuatu, nah kita mendapatkan informasi itu untuk dibicarakan di Menteri Polhukam ini gitu, kira-kira gitu. Ada lembaga itu. Berarti sebenarnya masyarakat umum juga akan dilibatkan Pak untuk itu nanti akan terbuka. Ya. Nah, bagaimana cara? Apakah ada langkah-langkah yang akan diambil supaya masyarakat umum ini benar-benar bisa dilibatkan dalam hal kerjanya Pokja ini, Pak? Ya, kan ada topik-topiknya ya. Kalau yang saya koordinasi kan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kita sudah identifikasi persoalan-persoalannya itu sudah lama kalau di luar pemerintah ya. Tentu kesesuaiannya sebetulnya tim sendiri juga, karena timnya itu juga orang-orang yang mengikuti proses itu ya, jadi sebetulnya tidak terlalu punya gap, paling-paling nanti konfirmasi ulang gitu ya. Kalau hal-hal seperti ini yang akan dikerjakan, yang akan ditegaskan, ada tambahan nggak gitu, atau ada hal-hal baru yang dilihat oleh teman-teman LSM gitu ya, atau pelaku-pelaku dinas-dinas mungkin yang ada di kabupaten dan seterusnya seperti itu. Kami atau bahkan mungkin ya kita semua pasti beranggapan bahwa topik-topik seperti agraria, sumber daya alam itu merupakan topik yang memang sangat menarik atau bahkan bisa dikatakan seksi untuk selalu dibahas ya Pak. Tetapi sebenarnya kan memang kondisi saat ini mungkin bisa
boleh dibilang secara masa untuk jangka panjang cukup merugikan. Nah, pertama mungkin apakah Bapak sependapat bahwa memang kondisi saat ini kalau berjalan terus, terutama dari aturan-aturan hukumnya, bisa merugikan secara jangka panjang, terutama untuk generasi berikutnya, Pak? Ya, jadi hukum itu kadang-kadang sifatnya normatif ya. Ya. Semua diberi kesempatan. Kalau kita lihat di kehutanan, di pertanahan segala macam, tidak ada diskriminasi dalam teks hukum. Tetapi sifat dari pelaksanaan ini kan kemudian juga menyangkut kepentingan. Nah, dari situ misalnya, perizinan ini boleh badan usaha, boleh swasta, boleh ini, boleh masyarakat. Nah, buktinya misalnya masyarakat ini enggak kebagian, gitu ya, hanya kecil sekali. Jadi kondisi seperti itulah yang dipantau, gitu ya. Kemudian ada kepastian. Jadi bagus sebetulnya pada saat pemerintahan Jokowi sebelumnya itu menentukan misalnya 12,7 juta hektar kawasan hutan itu untuk masyarakat, gitu. Nah, kayak gitu. Ya walaupun sekarang dalam implementasinya belum tercapai. Gitu. Nah, sehingga ada ruang gerak sendiri ketika negara juga menentukan porsinya masyarakat seharusnya berapa, begitu ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan tadi dari sisi aturan hukum dan juga ketertarikan masyarakat ya terhadap isu ini, itu kan sebenarnya generasi yang lebih muda atau katakanlah generasi milenial ini memang tertarik untuk terlibat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kalau menurut kami banyak generasi muda ini atau generasi milenial yang memang tertarik hanya untuk berkontribusi di hilirnya saja, tetapi mau terlibat untuk di masalah ini. Menurut Bapak sendiri, apakah pendapat ini merupakan pendapat yang Bapak menyetujui atau tidak pendapat ini, dan bagaimana untuk mengatasi kondisi-kondisi ini supaya keterlibatan generasi muda juga lebih meningkat gitu Pak, di hulu maupun di hilir? Ya, ada dua hal di situ ya. Generasi muda yang dimaksud tentu kita bisa tahu apakah dia masih pelajar, mahasiswa kayak gitu ya. Atau sebetulnya teman-teman yang masih muda tetapi sudah langsung bisa terjun di masyarakat kayak saya kayak gitu. Kalau milenial sekarang kan sebenarnya yang usianya sudah mulai mendekati 40 tuh. Kalau milenial ya udah 35-an pun masih milenial. Iya. Jadi kalau yang pertama tadi tentu perlu mengetahui, jadi pengetahuan umum. Jadi persoalan pengelolaan sumber daya alam ini harus diketahui secara umum oleh yang masih muda banget tadi itu. Nah, kalau sudah 35-40 tadi itu, ya marilah ikut bersama-sama, karena pasti masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, pekerjaan itu luas, termasuk juga media seperti ini, gitu ya. Termasuk juga aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana sebetulnya itu dikemas sesuai dengan usia itu. Tadi ada satu program pemerintah yang kalau dikatakan secara akademik berat banget itu. Kalau berbicara undang-undang. Nah, teman-teman ini bertugas mendapatkan informasi dari acara seperti ini, kemudian ditulis ulang atau dibahas atau dengan cara yang mudah. Karena kita tahu bahwa generasi itu tidak selalu mengikuti pendidikan ataupun pengalaman yang serupa atau mendekati dari problema agraria, pendidikan nggak selalu begitu ya. Sehingga dikemas dengan cara yang lain saya kira. Tapi intinya sama dalam konteks ini kan ada sustainability, ada justice. Itu kan yang kita arahkan. Jadi untuk apa ini semua? Untuk keadilan, karena situasi kita masih timpang. Untuk apa yang lain lagi? Untuk kelestarian, karena kita tidak bisa hanya memanfaatkan sumber alam tanpa bisa melestarikan kayak gitu. Artinya memang harus dilibatkan dengan caranya. Ya, sesuai dengan. Kalau tadi Bapak menyinggung media akan banyak dilibatkan di dalam kerja Pokja ini atau bagaimana Pak? Ya, kemarin sepakat bahwa setiap tahapan ini akan ada siaran pers. Gitu ya. Oke. Tapi bentuk media sekarang kan berbeda ya. Ya betul. Kalau dulu kalau saya pers selesai, tulis majalah gitu kan, sekarang beda. Sekarang beda. Jadi itu juga tergantung perkembangan cara komunikasi dengan media itu. Tapi intinya itu terbuka, gitu ya. Itu terbuka. Jadi kita ingin seperti itu supaya masyarakat tahu juga
juga saya sudah dapat masukan misalnya dari orang-orang yang sedang konflik segala macam ya. Itu seperti itu. Padahal sebenarnya ini tidak, kalau konflik seperti itu kan sudah ada sebetulnya pemerintah yang tugasnya menyelesaikan itu. Tim ini sebetulnya adalah menata ulang regulasinya gitu, tidak sampai operasional saja. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya pembahasan kita, dan pasti nanti kita akan ikuti dengan topik-topik yang lainnya yang pasti kalau bekerja, mudah-mudahan masih ada waktu untuk menerima kami ke depan.